Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Tentunya Luar biasa. luar biasa. Gimana kak yel-yel kita ya kak ya? Yang Yesus sudah siap. Yes. Atau tepuk ini aja kak. Yang joy. Oh. Sukacita. Ada sukacita? Ya gitu kan. Oke. Siapa nih yang pimpin? Inang Abel ya. Boleh deh Nang Abel ya. Oke. Ada sukacita. Joy. Sukacita. Ui. Ya. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, ada lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, Inang akan mengajak kalian untuk berdoa bersama sebelum kita mulai ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan boleh pertemukan kami kembali untuk pagi yang cerah ini Bapa dalam ibadah online kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih terus menjagai kami sehingga kami kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu di rumah Bapa masih dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Bapa, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Jagai dan lindungi, biarlah semuanya tetap dalam perlindungan tangan-Mu saja. Berkati adik-adik kami yang di rumah, perlindungi mereka Bapa, jagai hati dan pikiran mereka biar tertuju hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik tentunya nih yang di rumah tetap ingat 3M ya kak ya? Iya. Apa itu kak? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nih, menjaga jarak ya adik-adik supaya kita semua bisa melewati pandemi ini ya kakak-kakak ya. Oke, kita akan angkat pujian lagu kita yang pertama. Adik-adik yang di rumah nanti yang belum punya buku ND, karena lagunya minggu ini dari buku ND sekolah minggu, nanti bisa ada liriknya di bawah ya, bisa baca. Oke, kita akan angkat pujian kita yang pertama dari buku ND sekolah minggu nomor 186. Saat ini kita akan lanjut ke pembacaan epistel. Untuk adik-adik yang di rumah boleh diambil Alkitabnya ya kak ya. Yuk, Yuk, yang belum ngambil Alkitab kita kasih waktu 5 detik berapa? dong, 5 detik Oke. cukup dong kak. Kita hitung mundur ya kak ya. Iya, ayo. Siap? Mulai dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tentunya sudah siap Alkitabnya ya. Kita buka epistel kita pada minggu hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Ulangi lagi ya. Dari Yakobus 5 salah. Oh iya nah. Itu ayatnya. Iya. Ya, Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Ini ayatnya cukup panjang ya kak ya. Yuk kita akan baca bersama-sama. Ya, dari ayat yang kelima. Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Inang bacakan ya. Oke. Ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman
dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang merdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan 13. Kita akan angkat pujian lagi ya Kak ya. Iya. Angkat pujian lagi itu dari mana ya Kak? Tetap dari buku ND ya Kak ya. Buku ND Sekolah Minggu dari nomor 40, Sonang di Lambung Yesus. Pujian ini akan dipimpin oleh Kakak Tia. Selanjutnya kita akan baca apa nih Kak? Baca ayat bulanan. Bulanan biasanya tiap bulan itu loh Kak. Iya, sekarang udah bulan yang baru ya Kak? Udah bulan September. Otomatis ayat bulanannya juga ayat bulanan yang baru. Nah, Oke. Dari mana nih Kak? dari Yesaya 40 ayat 31. Iya adik-adik dibuka ya. Bilangin lagi dong, Oh. nggak mungkin. Aduh, Kakak cepat sekali. Iya, dari Bilangin lagi Kak. Yesaya 40 ayat 31. Oke. Yesaya itu perjanjian baru atau lama nih Kak? Ayo. Perjanjian baru. Lama baru. Lama atau baru? Lama baru. Yesaya itu perjanjian lama dong. Lama dong. Oh Kak. iya. Kakaknya lupa Oh perjanjian iya, lama. Ayo adik-adik yang di rumah boleh buka dari Yesaya ya. Buka Yesaya. Sudah belum? Tentunya sudah ya. Kita baca bareng-bareng ya Kak ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, panjang sekali ayat bulanannya ya Kak. Tapi jangan takut ya, pasti adik-adik yang di rumah semangat untuk menghafal ayat bulanannya. Oke Kakak, terima kasih. Kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita nyanyi lagi Kak. Kita akan puji Tuhan lagi ya? Iya. Kita mau angkat pujian dari mana nih Kak?
buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 231. Judulnya apa tuh Kak? Nungah Roh Tuhan. Lagu Ya, pujian lagu ini. baru nih ya Kak. Yang Oke. dipimpin Kak Silvi. Silahkan Kakak Silvi. Ya, musik. Oke, selanjutnya pengumuman. Pengumuman ini berarti apa tuh Kak? Meliput yang ulang tahun ya Kak biasanya ya Kak. Terus tugas-tugas tentunya sudah kangen dong dengan tugas-tugas dari guru sekolah minggunya. Kita mulai dari yang ulang tahun dulu ya Kak ya. Oke Kak, yang ulang tahun dari tanggal 5 September sampai 11 September itu ada Gisel Sinaga, ada Joaquin Sirait, Shalom Purba, Rania Sidauru, Jose Romo Ramanik, dan yang terakhir Melani Damani. Iya. Yang ngucapin selamat ulang tahun siapa nih kira-kira? Boleh deh Kakak Silvi aja. Oke, Tapi untuk- sebelumnya nih Kak, sebelum diucapin mungkin ada adik-adik yang belum ada namanya yang kita sebutin tadi, nggak apa-apa ya Kak ya. Maksudnya mungkin nanti datanya boleh dikasihkan ke guru-guru sekolah minggu biar datanya ada untuk database guru sekolah minggu ya. Oke, lanjut ke Kak Silvi. Ya, untuk nama-nama tadi, kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, Sehat selalu. dan Rajin ke gereja. serta Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya ada apa lagi nih? Tentunya tugas dong Tugas. yang ditunggu-tunggu. Iya, yang ditunggu-tunggu. Iya, mereka menunggu loh Kak, tugasnya apa ya gitu. Oke, tugasnya itu yang untuk horong satu pastinya mewarnai. Pastinya. Yang gampang-gampang ya. Tapi kan biar mereka belajar warna dong. Kak. Betul. Iya, Nanti ya. ada di slide ini ya. Nanti ada slide-nya ya. Iya. Adik, lanjut Kak untuk horong. Untuk horong 2 nanti melipat gambar ikan dari kertas origami. Aduh, gampang nggak Kak tugasnya? Sepertinya sih. Gampang. Nanti diajarin ada ininya. Iya. Ada Jadi kertasnya cara-caranya. dari mana Kak? Kertasnya mungkin dari Di rumah Di boleh dari rumah? kertas ini kertas buku yang biasa Kak. Kalau di rumah ada kertas HPS juga nggak apa-apa. Kalau ada dari buku tulis juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau di rumah ada origami. iya, lebih cantik. Ikannya lebih warna-warni ya, ikannya Iya. lebih warna-warni adik-adik. Tapi nggak masalah kalau misalnya dari kertas putih bisa diwarnain juga loh Kak biar jadi warna-warni. Oh iya, kreatif banget ya kakak. Oke, lanjut yang buat horong 3 itu nanti mengisi teka-teki silang. Wow. Oh. Tapi gampang kok Kak teka-tekinya, pertanyaannya sedikit. Tentunya sudah naik level ke horong 3 Betul. tentunya makin top share dong mengisi TTS pasti mantap. Udah tidak diragukan lagi lah ya. Anak sekolah minggu KPP Brebes gitu loh. Oke, cukup itu sih pengumuman dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu di minggu hari ini. Engkau masih tetap memberikan kami kesehatan. Kami bisa mengikuti kebaktian online anak sekolah minggu yang ada di gerejamu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semua? Sehat ya? Iya. Pada minggu hari ini kita berkesempatan kembali untuk bersekutu dengan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Maka mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 yang dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Karena ini agak panjang, kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tentu sudah pernah mendengar cerita Yesus yang memberi makan 5.000 orang banyaknya. Jumlah ini kalau kita perhatikan dari isi Alkitab ini, ternyata 5.000 orang itu masih hitungan laki-laki saja. Hanya pria, belum termasuk perempuan atau kaum ibu, belum termasuk anak-anak. Luar biasa banyaknya. Nah, kita perhatikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
5 roti dan 2 ikan. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata jika aku sendiri atau adik-adik sendiri yang memakan 5 roti 2 ikan, terkadang itu tidak cukup untuk kita dalam satu hari, hanya untuk satu orang. Bagaimana dengan 5.000 orang yang datang untuk mendengar setiap pengajaran Tuhan Yesus? Percaya enggak kalau Tuhan Yesus mampu membuat mujizat itu? Percaya tidak adik-adik sekolah minggu, kalau Tuhan Yesus mampu memberikan makan mereka sebanyak itu dan ternyata ada sisa 12 bakul. Makanya ada cerita lucu. Untung di dalam cerita ini tidak ada orang Batak. Andaikan ada orang Batak, dibungkus pulang tidak ada yang lebih. Jadi jangan seperti itu ya adik-adik ya. Jangan pernah seperti itu. Karena cerita ini, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa ternyata walaupun adik-adik masih anak-anak, tetapi tugas kalian sebagai seorang anak sekolah minggu harus tetap ditunjukkan dari perbuatan, perkataan, iya kan? Jadi jangan hanya sekedar datang ke sekolah minggu, mengikuti ibadah, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan, pulang, tapi tidak ada artinya. Jangan sia-siakan hidupmu. Orang Kristen harus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun caranya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang penting pertama aturannya siapa yang mau melakukan. Setiap minggu dalam kebaktian online, adik-adik sekolah minggu disuguhi guru sekolah minggu dengan tugas kreativitas. Pertanyaannya, ini kan masa pandemi. Walaupun ini masa pandemi, bukankah anak-anak sekolah minggu juga harus tetap kreatif? Jadi bukan hanya di sekolah saja, di gereja, walaupun kita kebaktian online di rumah kita masing-masing, tetapi cara kita, semangat kita, motivasi untuk tetap memuji Tuhan itu tidak boleh kendor. Jadi kalau guru sekolah minggu memberikan adik-adik sekolah minggu tugas sebagai bentuk dari kreativitas anak sekolah minggu, kerjakan itu. Karena itu semua adalah untuk tumbuh kembangmu. Jadi adik-adik yang mau mengerjakan tugas itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat kepada Tuhan, mau mendengarkan guru-guru sekolah minggunya, apalagi mau mendengar orang tuanya di rumah kita masing-masing. Ada 2 hal penting yang bisa kita pelajari dari khotbah hari ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ternyata sangat baik. Makanya ada lagu anak sekolah minggu, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jadi kalau ada yang mau kau butuhkan, pertama sekali minta itu kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan minta kepada orang tua, tapi karena orang tua tidak mampu memberikan, kamu marah, kamu benci sama orang tua, kamu bentak orang tua. Tidak boleh seperti itu. Ya, berdoa kepada Tuhan itu adalah salah satu komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus itu tidak pernah jauh dari hati kita, tidak pernah jauh dari hidup kita. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus. Karena apapun yang menjadi kebutuhanmu itu akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus jika kamu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Coba kita kembali ke situasi cerita Tuhan Yesus ini. Ketika Tuhan Yesus menyeberang, kemudian banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Ternyata mereka sudah lapar. Mereka tidak membawa bekal. Mereka tidak membawa makanan mereka. Sama seperti kalau misalnya kita ke sekolah, orang tua menyediakan bekal bontot kita, iya kan? Tetapi mereka tidak seperti itu. Di situasi itulah
Tuhan melihat murid-murid Tuhan Yesus. Ada enggak yang melihat situasi ini? Ada enggak yang mau membantu? Ada enggak yang mau memberi makan? Sehingga Tuhan Yesus bertanya, siapa yang bisa memberi orang-orang ini makan? Ternyata nampaklah seorang anak yang mempunyai jualan itu 5 roti dan 2 ikan. Seharga 200 dinar pada waktu itu atau pada zaman itu. Nah, kita perhatikan adik-adik. Ternyata bukan persoalan berapa banyak roti atau ikannya, tapi siapa yang mau berbagi. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya, itu adalah salah satu ungkapan. Ternyata jika kita mau belajar dari hal yang paling kecil, jika kita mau menuruti dari hal yang paling kecil, maka kita akan terbiasa ketika Tuhan Yesus memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita lebih besar lagi. Nah, adik-adik, di usia anak-anak inilah sebenarnya Tuhan Yesus ingin melihat apakah adik-adik sekolah minggu walaupun masa pandemi ini masih mau nggak beribadah kepada Tuhan walau di rumah kita masing-masing. Jadi bukan persoalan paket internet lagi, ya kan? Bagi orang tua atau adik-adik yang mempunyai gadget atau handphone, itu terkadang sudah banyak paket internet diisi orang tua. Kenapa kita lebih banyak waktu kita untuk main game ketimbang pada hari Minggu itu kita memberikan waktu kurang lebih setengah jam saja untuk bersekutu dengan Tuhan. Setengah jam saja. Jadi adik-adik, disinilah sebenarnya bahwa ternyata orang-orang Kristen itu harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dia hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari nats ini. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Coba kita buka Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita orang Kristen berkata demikian, tidak ada yang mustahil bagi Allah, bukan berarti engkau berdoa, engkau meminta, maka apa yang kau minta itu langsung terjadi. Bukan ketika engkau mengikut Yesus menjadi orang Kristen, maka engkau berkata, oh nanti aku bisa kaya. Ternyata apa yang aku minta nanti dari Yesus, dia akan memberikan kepadaku. Bukan seperti itu pengertiannya. Karena meminta kepada Tuhan Yesus bukan keinginan kita, tetapi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Adik-adik sekolah minggu, jika engkau berdoa kepada Tuhan, melipat tanganmu, meminta kepada Tuhan Yesus, maka yang pertama kamu minta kepada Tuhan Yesus adalah, Tuhan, kuatkan aku untuk bisa mendapatkan apa yang kuminta dari Engkau. Amin. Kekuatan yang harus kamu minta. Jadi adik-adik sekolah minggu, bukan hal yang gampang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi pertanyaannya, siapa yang mau berbagi? Maka tugas yang diberikan kepada kita, terlebih kepada anak sekolah minggu adalah, jika engkau mempunyai 2 roti, engkau mempunyai kawanmu, kemudian engkau dilihat makan roti itu, dia tidak mempunyai apa-apa, dia lapar, maka berbagilah kepada dia. Ketika engkau mau berbagi kepada dia, percayalah, Tuhan akan menambahkan berkatnya kepadamu. Amin. Iya. Jadi adik-adik sekolah minggu, Amang yakin melalui khotbah hari ini kita sudah dikuatkan. Percayalah, jika kamu sudah menghadapi pandemi ini, maka apa yang kamu minta dari Tuhan, Tuhan, kuatkanlah aku untuk bisa berdamai dengan pandemi ini. Sekolah online, kebaktian anak sekolah minggu pun online. Sudah banyak sekarang yang sifatnya online. Ya kan, sudah berubah. Tidak ada lagi tatap muka. Tetapi doa kita kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau akan mengubah yang tidak pernah bisa kami kerjakan, Engkau bisa mengerjakan itu. Nah adik-adik, inilah kabar sukacita yang diberikan pada hari Minggu
hari ini. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat, semangat tetap memuji Tuhan dalam kebaktian anak sekolah minggu online, dan kita doakan semoga apa yang kita minta dari Tuhan, Tuhan memberikan itu pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itulah Tuhan yang menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu seluruhnya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap tumbuh kembangnya. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap studi ataupun sekolah mereka. Biar mereka bisa mengerjakan semua aktivitasnya itu dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Dan sebentar lagi Tuhan, jika kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang tetap kami andalkan. Kami puji dan muliakan Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah pada dengar firman Tuhan kan? Tentang apa tadi, Kak? Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak banget ya, banyak Kak? banget, 5.000. Coba, 10 aja udah banyak, apalagi 5.000. Nolnya ada 3 ya, Kak? Banyak ya. Semoga dengan firman yang boleh kita dengar hari ini dapat menjadikan kekuatan untuk kita dapat melakukan hari baru esok dan besok lagi. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk hari ini langsung 2 ya, Kak? Iya. Langsung 2, boleh disiapkan. Yuk, disembunyikan di tangan kanan, disembunyikan di tangan kiri, lalu diangkat. Ayo, yang sudah siap ditunggu nih. Sudah, kita angkat tangan kita bilang apa, Kak? Lehonoku do peleaku tu debata dang margabus au. Sambil kita angkat pujian kita yang berikutnya, yaitu buku ND nomor 848, judulnya Dison Adong Huboan Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ya, Kak. Mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini yang dipimpin oleh Amang Pendeta Setumeyang. Oke, boleh kita lipat tangan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lalu kita buang ke bawah ya teman. Betulnya ning kano ya. Ulak-ulak pe. Jadi. Buat